Coba rekam. Baik, nampaknya rekan-rekan semua sudah hadir dalam room ini. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam sehat dan tetap bahagia untuk rekan-rekan semua. Hari ini saya kembali membersamai teman-teman dalam kegiatan Lokakarya 1 dalam program pendidikan guru penggerak. Sebelum kegiatan kita mulai, saya minta salah satu memimpin doa yang mungkin siap dan berkenan. Silahkan teman-teman. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih Pak Aziz sudah memimpin kita dalam doa. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini lancar sampai nanti di akhir sesi. Teman-teman, saya izin share screen. Sudah Pak. Kegiatan kita di Lokakarya 1 ini temanya adalah pengembangan komunitas praktisi. Sebelum kita lanjutkan kegiatan, mungkin ada sebagian teman-teman yang lupa dengan saya Nur Endi, salah satu yang akan mendampingi teman-teman dalam kegiatan di program pendidikan guru penggerak. Dan hari ini kita di Lokakarya 1 sampai nanti di Lokakarya terakhir. Dalam kegiatan kita hari ini, tujuannya adalah diharapkan teman-teman semua nanti setelah mengikuti kegiatan Lokakarya 1 dapat menjelaskan pentingnya dan manfaat komunitas praktisi, baik untuk diri teman-teman sendiri maupun untuk ekosistem di lingkungan belajar teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pemantik. Nah, di sini ada 2 pertanyaan pemantik yang akan memandu jalannya kegiatan sampai nanti kegiatan ini bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Pertama, menurut teman-teman semua, Bapak dan Ibu, apa itu komunitas praktisi? Dan pertanyaan kedua, menurut Bapak dan Ibu, apa sih penting dan manfaatnya komunitas praktisi itu bagi kita maupun lingkungan belajar kita? Nah, untuk menggali ini semua, silakan teman-teman buka di chatnya masing-masing ya. Saya kirim link Jambotnya untuk bisa teman-teman isi. Siapa? Silakan diakses. Ini saya tampilkan. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan 1 permasalahan saja yang teman-teman hadapi selama mungkin 1 minggu terakhir, baik itu dalam proses pembelajaran maupun di program sekolah. Pakai sticky note warna merah ya untuk kita mudah identifikasinya. Nah, nampaknya sudah muncul 1, 2 sudah muncul. Nah, sudah ada 2 sticky note atau permasalahan yang tampil di layar kita. Tinggal menunggu 1 dari Pak Tito ini yang teman-teman bisa menuliskan masalah apapun dengan kalimat efektif. Nanti saya akan meminta salah satu untuk menceritakan lebih dalam masalah ini dalam waktu 1 menit untuk bisa ditanggapi oleh peserta yang lain. Oke, ini nampaknya sudah muncul. Ada yang mau atau siap untuk menceritakan lebih dalam terkait permasalahannya ini? Silakan. Bisa raise hand ya. Oke, silahkan Pak Aziz, nampaknya yang sudah siap. Silahkan Pak Aziz. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Fasilitator, Bapak pengajar praktek yang menjadi fasilitator kami. Di kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan salah satu permasalahan yang terjadi ya di sekolah saya dalam konteks pembelajaran ialah karena belum semua guru itu paham dan mampu menerapkan apa itu pembelajaran diferensiasi, Pak. Itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih. Tadi masalah yang disampaikan oleh Pak Aziz bisa jadi juga menjadi masalah kita juga di sekolah kita, yaitu bahwa
masih terdapat beberapa rekan guru Pak Aziz yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya tadi Pak Aziz? Ya Pak, betul Pak, betul sekali. Oke, nah terkait masalah ini coba kita bahas, diskusikan bareng-bareng. Silahkan rekan-rekan yang lain mungkin mau menanggapi atau memberikan umpan balik, saran atau mungkin masukan terkait permasalahan Pak Aziz. Kami persilahkan. Mungkin dimulai dari siapa ini yang sudah siap, Pak Tito atau Bu Dewi? Belum siap, Pak. Bagaimana Pak Tito? Ya, Ibu Dewi, belum bisa. Oke, tidak apa-apa. Bu Dewi aja. Untuk kesempatan ini saya berikan dulu kepada Bu Dewi dulu. Silahkan Bu Dewi. Jadi menurut saya dari permasalahan yang sebelumnya terima kasih Pak atas kesempatannya. Di permasalahan yang dihadapi oleh Pak Haji, sebelum semua guru yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau menurut saya kita jadi role model aja dulu Pak. Bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti kan manfaatnya terlihat. Setelah nanti manfaatnya terlihat, nanti guru-guru di sana akan mencoba dan melaksanakan, bisa jadi langsung menerapkannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi ada salah satu tanggapan, mungkin masukan dari Bu Dewi ya, bahwa mungkin saja terjadi bahwa rekan-rekan kita yang lain belum bisa semuanya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara optimal. Tapi kita mulai dari diri kita ya Pak Aziz ya. Mulai dari Pak Aziz untuk jadi role model, bisa jadi nanti teman-teman yang melihat itu akan terpengaruh karena melihat bagaimana seru dan menariknya pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Aziz terapkan di kelas. Nah, itu tadi. Mungkin Pak Tito mau menambahkan? Silakan Pak Tito. Mungkin seperti ini Pak. Ya, guru-guru masih menerapkan pola pengajaran lama, yaitu pengajaran yang berpusat masih pada guru itu sendiri. Artinya pembelajaran masih satu arah, Pak. Oke, ya benar. Jadi masih banyak rekan-rekan guru di sekolah yang pembelajarannya belum berpusat pada murid gitu ya Pak Tito ya. Jadi cenderung ceramah satu arah dan kurang melibatkan keaktifan siswa. Seperti itu ya mungkin yang Pak Tito. Nah, itu yang perlu kita cermati bersama untuk kita rubah bahwa paradigma pembelajaran di sekolah itu harus berpusat dan berpihak pada murid. Melalui role model kita adalah penggerak, kita adalah katalisator. Nah, dengan kita nanti mempraktekkan praktik baik, kemudian kita bisa bagikan ke yang lain. Nah, harapan kita hal tersebut menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain di sekolah. Nah, itu tadi Pak Aziz, masukan dan tanggapan dari teman-teman yang lain. Sekiranya Pak Aziz merasa masalah ini sudah sedikit membantu Pak Aziz, solusinya bisa diubah sticky note-nya berwarna merah ini ke berwarna hijau. Silahkan Pak Aziz, bagaimana tanggapan Pak Aziz? Woi, ternyata merasa dapat pencerahan Pak Aziz ya, dapat solusi. Ya betul Pak, terutama tadi seperti yang disampaikan Bu Dewi tadi, pentingnya kita jadi contoh dulu, mungkin kita open class gitu ya. Jadi biar guru-guru melihat pembelajaran kita nggak perlu takut, sungkan gitu dilihat kita sedang mengajar, ya jadi inspirasi dulu bagi teman-teman di sekolahan. Terima kasih Pak Nurendi dan yang lainnya. Baik, mantap sekali, luar biasa Bapak Ibu guru. Memang sudah terlihat sekali bagaimana peran guru penggerak, nilai guru penggerak sudah Bapak Ibu miliki semua. Nah, setelah Bapak Ibu tadi mengisi link Jamboard tadi, kita bisa bersama-sama ambil kesimpulan. Nah, apa sih kegiatan yang Bapak Ibu baru saja lakukan tadi? Ketika masing-masing guru itu tadi menyampaikan permasalahan atau unek-uneknya, kemudian rekan yang lain mencoba untuk membantu menyelesaikan masalah. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu? Silahkan.
Ya, silakan Pak Tito. Kegiatan yang baru saja kita lakukan tadi termasuk kegiatan apa? Halo, apakah suara saya terdengar Pak Tito? Terdengar, Pak. Oh ya. Silakan disampaikan pendapatnya menurut Pak Tito, kegiatan yang baru saja kita lakukan tadi termasuk kegiatan apa? Termasuk kegiatan yang berpihak pada murid ya Pak ya? Iya. Pelajaran yang bermurid. Oke, jadi kegiatan mendiskusikan permasalahan bahwa di sekolah maupun di kelas kita masih terdapat beberapa permasalahan, itu adalah salah satu kegiatan yang tujuannya ke depan adalah bahwa pembelajaran yang kita lakukan berpihak pada murid. Nah, dalam sebuah diskusi yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi, ketika salah satu menyampaikan masalah, kemudian yang lain mencoba untuk memecahkannya, nah itu disebut dengan kegiatan kolaborasi atau dialog atau diskusi dalam sebuah komunitas yang disebut dengan komunitas praktisi. Nah, jadi komunitas praktisi ini adalah sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa individu, ya seperti tadi yang teman-teman lakukan. Ada 3 orang kemudian berkelompok dalam satu tempat, membicarakan masalah dan saling tukar pendapat untuk menemukan solusi. Nah, itu bisa dilakukan dalam sebuah komunitas yang disebut dengan komunitas praktisi. Nah, lalu apa sih manfaatnya? Menurut Pak Aziz, apa manfaat yang Pak Aziz dapatkan setelah tadi dapat masukan dan pendapat dari umpan balik dari teman yang lain? Iya Pak, ya salah satu manfaat dari komunitas praktisi ini ya tempat kita sharing Pak ya, berbagi praktek baik begitu ya, yang nanti harapannya bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan yang lainnya begitu Pak. Mungkin itu Pak. Oke, benar. Penting sekali sepertinya komunitas praktisi itu ada di setiap sekolah Pak. Oh iya, iya luar biasa apa yang disampaikan Pak Aziz, bahwa salah satu manfaatnya adalah sebagai wadah yang akan mewadahi komunitas di sekolah, sharing gitu ya, saling sharing antar guru, dan pentingnya ini berada di setiap sekolah. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa nambahkan pendapat di kolom chat ya, teman-teman. Oke, nah, kemudian kalau kita bisa simpulkan bersama dari beberapa teman sampaikan tadi, beberapa manfaat kolaborasi dalam komunitas praktisi itu yang pertama, menciptakan ketergantungan sosial yang positif. Jadi bergantung tapi positif. Jadi kayak saya punya masalah di sekolah, tapi saya punya teman, punya rekan yang bisa saya ajak diskusi untuk memecahkan bersama masalah saya ini. Masalah yang terkait dengan pembelajaran maupun program di sekolah. Yang kedua, membangun relasi yang positif dengan antar anggota. Jadi ketika sering terjadi komunikasi, kolaborasi, maka hal-hal yang ada di sekolah ataupun di tempat kita bekerja itu akan mudah kita atasi bersama. Karena adanya tadi relasi yang positif. Kemudian yang ketiga, saling berbagi sumber daya, saling melengkapi. Ketika yang satu ahli IT, yang satu mungkin ahli di lingkungan, ketika digabungkan dalam satu komunitas akan membentuk sekolah yang benar-benar nyaman, ramah anak, dan sesuai dengan tantangan zaman. Nah, itu yang beberapa manfaat dari komunitas praktisi. Nah, sekarang teman-teman, setelah kita melalui kegiatan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan teman-teman? Bisa dari masing-masing salah satu? Ya, silakan Bu Dewi. Dari materi yang kita dapatkan hari ini, saya merasa senang Pak, dan semakin menambah saya untuk selalu aktif di komunitas praktisi, apalagi khususnya di sekolah saya Pak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan niat dan inisiatif Bu Dewi untuk menerapkan komunitas praktisi dan menjalankannya di sekolah terwujud. Teman-teman yang lain, gimana perasaannya hari ini? Apakah sudah merasa tercapai tujuan pembelajaran atau kegiatan kita hari ini? Sudah sangat tercapai Pak. Sangat tercapai. Terima kasih. Semakin terbantu Pak untuk ini menguatkan lagi komunitas praktisi yang sudah ada begitu. Oke, mantap sekali Pak Aziz, Pak Tito, dan Bu Dewi. Nampaknya waktu kita sudah habis ya ini. Sudah 10 menit berlalu di kegiatan Lokakarya 1 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan benar-benar bisa kita terapkan
guna mencapai tujuan dari pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada murid-murid dan murid. Baik, untuk saya meminta salah satu rekan untuk memimpin doa penutup kita. Kalau tadi sudah Pak Aziz, mungkin yang lain silahkan. Saya, Pak. Silakan. Baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Tito dan teman-teman yang lain. Hari ini menarik sekali diskusi dan kegiatannya. Kita berjumpa lagi di kegiatan selanjutnya, yaitu di pendampingan individu kedua dan lokakarya kedua. Tetap jaga kesehatan, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.